Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang budiman, salat hajat adalah salat sunnah yang dilakukan seseorang muslim saat memiliki hajat tertentu dan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat hajat dilakukan antara 2 rakaat hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Salat ini dapat dilakukan kapan saja. Salat hajat ini hendaknya ditunaikan selama seminggu berturut-turut. Di dalam ajaran Islam, selain bekerja atau berusaha untuk mewujudkan keinginan, bisa dibantu dengan menjalankan sholat khusus yang disebut sholat hajat. Hal ini juga salah satu sholat sunnah yang dianjurkan jika memiliki hajat tertentu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya atau hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sendalnya ketika putus. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini karena umat muslim tahu bahwa hanya Allah Ta'ala sebagai tempat meminta dan mengabulkan segala keinginan hambanya. Misalkan saja ketika akan membangun rumah atau ingin menikah atau apapun yang kita inginkan, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat ulama tentang waktu melaksanakan sholat hajat. Waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat hajat yakni ketika masuk waktu sepertiga malam, yaitu antara jam 1 dini hari hingga menjelang waktu sholat subuh. Waktu dalam melaksanakan sholat hajat yaitu ketika sudah selesai melaksanakan sholat wajib. Untuk niatnya hampir sama dengan sholat wajib atau sholat sunnah lainnya, yaitu usolli sunnatal hajati ra'ataini lillahi ta'ala. Pada dasarnya, syarat dan tata cara sholat hajat ini sebenarnya sama saja seperti sholat pada umumnya. Syarat sholat hajat juga tentunya harus suci dari najis, yaitu hadas kecil ataupun hadas besar, suci badan dan pakaian, serta menutup aurat dan tempat sholat yang suci dari najis, serta menghadap ke arah kiblat. Yang menjadi perbedaan adalah jika kita melaksanakan salat hajat, ini dianjurkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Lebih diutamakan membaca surah Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya sama dengan tata cara salat wajib. Setelah mengucapkan salam, dianjurkan untuk berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru dilanjutkan dengan doa atau sampaikanlah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa hajat yang kita inginkan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap masalah hidup pasti akan ada jalan keluarnya dengan cara berusaha, ikhtiar, dan tentunya berdoa. Tak lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Allah lah satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan dan kelapangan. Salat sunnah hajat ini mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang dapat mengabulkan hajat dan mewujudkan doa-doa hambanya. Tidak akan ada manusia yang bisa menolong dan mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tempat bergantung dan tempat meminta. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya tidak ada hal yang percuma atau sia-sia untuk dilakukan. Contohnya salat hajat ini, yang memiliki banyak sekali manfaat atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang pertama ialah tentunya doa atau keinginan atau hajat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan olehnya. Hal ini merupakan keutamaan khusus yang dimiliki pada salat hajat ini. Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai hal ini dalam fikih sunnah yang dikutip dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah memberinya apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. Ajaibnya, bangun pagi dan melaksanakan salat-salat sunnah seperti salat tahajud, salat hajat, dan salat duha akan membuat kita terhindar dari kesulitan. Manfaat atau keistimewaan yang kedua adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Melaksanakan salat sunnah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi jika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti apa yang kita minta dan inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan saja, jika kita mencintai seseorang, tentunya kita berusaha untuk membahagiakan dan memberikan apa yang diinginkannya. Dan manfaat yang ketiga adalah terhindar dari kesulitan dan bahaya. Salat hajat juga dapat dilakukan tatkala seorang hamba tengah menghadapi kesulitan atau bahaya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan melaksanakan salat dan dengan sikap yang sabar. Quran Al-Baqarah ayat 45. Niscaya manusia yang mengerjakan amalan tersebut terhindar dari perbuatan terlarang. Ketika mereka mengalami masalah berat, tentu manusia bisa kehilangan akalnya dan melakukan segala cara untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Disinilah peran salat hajat berfungsi. Jika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantungkan segala sesuatu kepadanya, hal tersebut tidak akan terjadi. Kemudian, salat hajat juga dapat menenangkan siapa saja yang mengerjakannya. Dan manfaat yang keempat adalah sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Pada umumnya, gerakan salat yang berbeda ternyata mampu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Gerakan salat yang beragam dari posisi berdiri hingga sujud mampu mengalirkan darah ke segala arah. Tentu hal ini sangat membantu bagi kesehatan manusia. Pada beberapa kasus tertentu, ditemukan aliran darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gerakan salat dapat membantu mengalir aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Misalnya posisi ruku, aliran darah akan mengalir dari tubuh bagian atas. Adapun ketika tasyahud, aliran darah akan diatur mengalir ke seluruh tubuh bagian bawah. Gerakan salat dapat memperlancar peredaran darah sehingga kesehatan jantung pun turut meningkat.
Setiap gerakan sholat yang dilakukan dengan benar akan membantu fungsi organ secara keseluruhan. Sholat juga mampu mengatur sekresi kelenjar dan aliran darah dalam tubuh. Dan keistimewaan sholat hajat yang kelima adalah mampu mengurangi atau menghilangkan rasa stres yang ada pada diri kita. Sholat hajat bisa menjadi salah satu terapi psikologis yang dapat memberikan ketenangan jiwa serta meredakan berbagai ketegangan yang ada pada diri kita. Karena ketika melaksanakan sholat, segala hal-hal yang tidak berhubungan dengan Allah bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Sholat membuat kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang budiman, tidak jarang ketika sholat, air mata kita turut bercucuran jika mengingat hal-hal yang mengesalkan dan segala kekhawatiran yang ada. Dengan menangis, perasaan-perasaan terbebani dan lainnya akan berkurang dengan sendirinya. Dengan begitu, stres pun akan turut berkurang. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang sedang mengalami stres, maka tubuhnya akan duduk sembari menenangkan diri. Begitu pula ketika sholat, yang dapat memberikan ketenangan pada diri kita. Sholat juga dapat memperkuat konsentrasi seseorang. Karena ketika sholat, manusia hanya berfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menimbulkan perasaan rendah hati dan meningkatkan ketakwaan bagi manusia. Kegembiraan dan ketenangan hati juga akan hadir bagi mereka yang menjalankan salat hajat. Sahabat beriman yang budiman, sebagai umat Islam, kita perlu mengamalkan salat hajat dengan sungguh-sungguh dan tetap berusaha memperbaiki diri serta memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan salat hajat harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelaksanaannya, serta dilandasi oleh hati yang tulus dan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala amalan yang baik dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah, video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.